Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 12 berhasil menyelesaikan project based learning yang telah kami susun selama 1 semester ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Indria Nasari, kepada Ibu Yunia, kepada Ibu Susi dan kepada dosen lainnya yang telah membantu kami untuk menyelesaikan project based learning ini. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 12 melakukan research pada PT Astra Agro Lestari di tahun 2019 dan di tahun 2020, di mana isu yang kami angkat yaitu kebakaran hutan dan lahan. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ketika terdapat kebakaran hutan dan lahan pada suatu tempat, pasti yang disudutkan pertama kali adalah industri perkebunan sawit. Padahal tidak 100% kesalahan kebakaran hutan dan lahan itu termasuk dari kesalahan industri sawit. Oleh karena itu, project based learning ini dibuat untuk memberitahu kepada pembaca makalah kami dan video kami bahwasannya PT Astra Agrolestari itu telah menerapkan program-program yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Bahkan PT Astra Agrolestari juga menerapkan program pencegahan kebakaran lahan oleh masyarakat. Jadi PT Astra Agrolestari ini nanti memberikan edukasi, kemudian melakukan pencegahan dan juga sebagainya. Oke, untuk itu untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raihan Beriski Palmi. Kepada Raihan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra ini bergerak di sektor barang konsumen primer. PT Astra Agro Lestari Tbk yang sebelumnya merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet hingga pada tahun 1984 dimulailah budaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, perseroan harus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2019, luas area yang dikelola oleh perseroan mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Menghadapi tantangan di masa mendatang, perseroan memfokuskan strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua lini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang terkait dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu konseptual. Konsep mengenai akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting sendiri muncul pada tahun 1990 dan mengalami perkembangan yang cukup baik sampai munculnya Sustainability Reporting Guidelines pada tahun 2002 silam. Secara konseptual, akuntansi keberlanjutan dapat diartikan sebagai alat ataupun teknik yang digunakan oleh manajemen perusahaan agar membuat perusahaan lebih sustainable, atau dengan kata lain, tidak hanya berfokus pada akuntansi keuangan perusahaan saja, namun dapat bertransformasi menjadi akuntansi yang berfokus pada informasi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Sehingga dengan penerapan akuntansi keberlanjutan ini, perusahaan tidak hanya fokus pada dampak finansial saja, namun juga fokus pada dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan penerapan sustainability accounting, permasalahan pengukuran aktivitas yang tidak bersifat kuantitatif seperti dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan sosial, hubungan pelanggan dengan perusahaan, komitmen karyawan, dan motivasi manajemen perusahaan dapat diukur dan diungkapkan dengan baik dan lebih relevan. Contohnya saja pada PT Astra Agrolestari Terbuka yang menjadi objek observasi kelompok kami. PT Astra Agrolestari Terbuka adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan sawit yang dilaksanakan pada lahan gambut. Topik teratas dari perkebunan sawit adalah terjadinya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak yang satu ini akan memberikan stigma yang negatif, sehingga perusahaan perlu melakukan proses timbal balik sehingga dapat menjaga lingkungan dari segala hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga dapat memberikan nama dan citra yang baik bagi perusahaan apabila perusahaan melaksanakannya dengan baik dan lingkungan dapat mendapatkan dampak yang positif dari pelaksanaan akuntansi keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan teori. Jadi ada beberapa teori yang digunakan dalam observasi kali ini, yakni yang pertama ada teori legitimasi. Dowling and Prefer dalam Guthrie tahun 2006 menjelaskan bahwa teori legitimasi sebagai berikut, yaitu suatu kondisi atau status yang timbul ketika sistem nilai sebuah entitas selaras dengan sistem nilai dari sebuah komunitas sosial, di mana entitas juga menjadi bagiannya, di mana ketika ada perbedaan yang potensial atau benar terjadi antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi suatu entitas. Lalu yang kedua ada teori pemangku kepentingan. Donald dan Preston yang berpendapat bahwa stakeholders theory memperluas tanggung jawab organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kepada investor ataupun pemilik. Pemikiran awal tentang stakeholders theory dicetuskan oleh Fairman pada tahun 1984. Fairman sendiri mendefinisikan bahwa stakeholders sebagai kelompok yang secara signifikan mempengaruhi kesuksesan dan juga kegagalan dari sebuah organisasi. Lalu yang terakhir ada environmental cost. Environmental cost sendiri adalah biaya yang timbul dalam internal maupun eksternal perusahaan atau suatu entitas, dan seluruh biaya yang terjadi berhubungan dengan kerusakan maupun perlindungan lingkungan. Biaya tersebut seperti biaya untuk pencegahan, pelepasan, perencanaan, perbaikan kerusakan yang timbul dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya area bisnis. Nah, biaya ini mencakup yang pertama ada biaya pencegahan polusi yang terdiri dari program IESPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, yaitu yang mempersyaratkan kepada perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan perlindungan terhadap hutan, area konservasi dan juga lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mitigasi gas rumah kaca, serta tanggung jawab terhadap pekerja dan masyarakat sekitar sebagaimana tertuang di dalam prinsip, kriteria, dan indikatornya. Astra Agro menjadi salah satu perusahaan pertama dalam mendapatkan sertifikat ISPO pada tahun 2012 melalui anak perusahaannya di wilayah Jambi. Hingga tahun 2019 sebanyak 30 anak perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO. Yang selanjutnya yaitu Proper. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, program ini merupakan instrumen pengawasan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan terhadap industri di Indonesia. Proper bertujuan meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, baik dari segi penataan terhadap pelaksanaan AMDAL atau izin lingkungan, serta pengendalian pencemaran air dan juga pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran limbah B3. Selanjutnya yaitu ada program Gerakan Kurangi Sampah Plastik. Nah, program ini merupakan langkah nyata perseroan untuk peduli terhadap lingkungan dan sekaligus sejalan dengan kontribusi sosial berkelanjutan di bidang lingkungan. Sebanyak 4.200 kg sampah plastik telah dikumpulkan dari 30.584 kepala keluarga warga masyarakat di Desa Lingkar. GKSP bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat akan bahaya sampah plastik bagi kelangsungan kehidupan, mengedukasi tentang cara pengelolaan sampah plastik yang efektif serta ramah lingkungan, serta mengurangi limbah plastik yang dihasilkan dan mendorong siklus ekonomi. Nah, berikut merupakan tabel biaya area bisnis PT Astra Agro Lestari Tbk yang dinyatakan dalam juta rupiah. Nah, di situ diketahui bahwa biaya pengembangan untuk lingkungan sosial pada tahun 2019 sebesar 74.385 dan untuk tahun 2020 sendiri sebesar 71.632. Informasi ini didapat dari Annual Report tahun 2019 dan juga tahun 2020 dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, selanjutnya ada biaya konservasi lingkungan global. Nah, yang satu ini ditinjau dari lingkungan gas rumah kaca. Dalam bidang lingkungan, perseroan harus mengelola area konservasi secara khusus sehingga tetap menjaga keanekaragaman hayati di area perkebunan kelapa sawit perseroan. Peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer mengakibatkan terjadinya pemanasan secara global yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan dan iklim yang sulit diprediksi menjadi tantangan untuk sektor pertanian. Untuk itu, perseroan menerapkan kebijakan dalam melakukan identifikasi dan memantau seluruh sumber emisi GRK di kegiatan operasional serta melakukan upaya-upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui strategi mitigasi. Antara lain dengan tidak melakukan pembukaan kebun baru di area high carbon stock,
high conservation value, dan juga lahan gambut sesuai dengan kebijakan no deforestation, no peat, no exploitation atau disingkat NDPE. Untuk biaya konservasi lingkungan global PT Astra Agro Lestari Tbk sendiri itu pada tahun 2018 sebesar 414.138, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 905.67 dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 1.014.544. Nah, dalam pengelolaan gas rumah kaca, kita melakukan pemantauan dan perhitungan emisi GRK. Perseroan mengembangkan metode kalkulasi GRK dengan mengacu kepada kalkulator GRK ISPO, ISCC Guideline, dan juga masukan ahli pengelolaan limbah agroindustri Profesor Udin Hasanuddin yang juga merupakan Ketua Asosiasi Biogas Indonesia periode 2016-2019. Nah, metode kalkulasi GRK ini Perseroan mengimplementasikan di seluruh anak perusahaan dengan menggunakan prosedur mitigasi dan juga kalkulasi GRK. Hasil pemetaan emisi pada diagram lingkaran yang tertera yang telah dilakukan Perseroan itu menunjukkan sumber emisi GRK terbesar dari kegiatan operasional Perseroan berasal dari limbah cair pabrik sekitar 66,7%, kemudian diikuti dengan pupuk kimia 23%, bahan bakar fosil 10%, serta pestisida dan herbisida sebesar 0,3%. Program selanjutnya itu reduksi GRK. Perseroan menggunakan perhitungan GRK tahun 2018 sebagai basis tolak ukur program reduksi GRK pada tahun-tahun selanjutnya. Program-program penurunan emisi difokuskan pada yang pertama ada efisiensi penggunaan pupuk majemuk atau NPK sebesar 50% pada area aplikasi tandan kosong kelapa sawit, dan reduksi pupuk 100% yaitu pupuk wajib maupun pupuk tunggal untuk area lain aplikasi limbah cair, kemudian substitusi solar dengan biosolar, dan penurunan emisi POME dengan fasilitas methane capture. Nah, dari beberapa program penurunan emisi tahun ini, Perseroan mampu menurunkan emisi total sekitar lebih dari 10% dibandingkan business as usual. Untuk detail penurunan total emisi dari tahun 2018 ke tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut. Di situ kita dapat ketahui total emisi GRK dari kegiatan operasional tahun 2018 hingga tahun 2020 yang terus menurun, sehingga ini mengindikasikan bahwa PT Astra Agro Lestari berhasil dalam mengurangi emisi GRK. Nah, dengan adanya pencapaian PT Astra Agro Lestari Tbk yang sudah tertera pada tabel, menandakan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada berbagai aspek lingkungan, bukan hanya menangani masalah limbah saja, tetapi segala aspek keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya pada lingkungan. Nah, selanjutnya ada biaya sirkulasi sumber daya, yaitu yang pertama ada biaya pemanfaatan sumber daya yang efisien pada PT Astra Agro Lestari Tbk, yang teman-teman bisa baca di PPT, itu ada tabel yang menggambarkan biaya pemanfaatan sumber daya yang efisien pada PT Astra Agro Lestari. Program yang selanjutnya itu program pengelolaan sampah terpadu atau PPST. Nah, PPST ini merupakan program pengelolaan sampah organik dan anorganik yang berbasis 5R dengan salah satu prioritasnya adalah mengakomodasi standar-standar keberlanjutan hingga berdampak luas dalam mentransformasi ekonomi nasional menuju circular economy. Produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah anorganik berupa EcoBrick, yaitu metode yang digunakan untuk meminimalisir sampah plastik dengan media botol plastik yang diisi penuh dengan sampah anorganik bersih seperti kertas bekas hingga botol tersebut benar-benar keras dan padat. Kemudian yang kedua ada Eco-Paving Block, yaitu paving block yang berbahan dasar plastik yang dibakar dan dicampur dengan pasir serta oli bekas kemudian dicetak menjadi paving block. Dan yang terakhir ada kerajinan tangan berupa tas daur ulang, dompet, hiasan bunga, miniatur kapal, hiasan dinding, vas bunga, baju daur ulang, dan lainnya. Nah, berikutnya kita ada tabel pengolahan dan juga pemanfaatan limbah PT Astra Agro Lestari Tbk, mulai dari jenis limbahnya, sumbernya, serta dimanfaatkan untuk apa dari tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Nah, dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk yang telah kami lampirkan di atas, yang termasuk ke dalam environmental conservation cost khususnya pada biaya area bisnis, maka kami dapat simpulkan bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk sudah memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan, di antaranya tuh biaya yang dikeluarkan saat perusahaan melakukan beberapa upaya pelestarian pada area bisnisnya seperti pencegahan polusi, konservasi lingkungan global, dan juga sirkulasi sumber daya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan financial performance komponen biaya yang kedua, yaitu biaya hulu dan hilir.
sebelumnya kita harus tahu nih pengertian dari biaya hulu dan hilir. Jadi biaya hulu dan hilir itu merupakan biaya pelestarian lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi bisnis utama hulu dan hilir. Jadi, biaya hulu dan hilir itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, di mana biaya hulu itu mengacu pada operasi sebelum penyediaan barang dan jasa, sedangkan biaya hilir itu mencakup aktivitas yang terjadi setelah produk atau layanan meninggalkan lokasi bisnis, seperti produk atau penjualan produk perusahaan, serta konsumsi dan pembuangan wadah dan pengemasan. Nah, jadi program-program apa sih yang sudah dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari untuk memenuhi komponen biaya yang kedua, yaitu biaya hulu dan hilir? Program-program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh PT Astra Agro Lestari dalam memenuhi financial performance komponen yang kedua, yaitu biaya hulu dan hilir, di mana salah satu contoh biayanya yaitu biaya tambahan untuk memasok produk ramah lingkungan, yaitu terdapat program Astra Green Company, di mana Astra Green Company ini menilai seluruh aspek dari strategi, proses, dan juga karyawan. Jadi, di dalam Astra Green Company ini menilai kinerja perseroan dari awal proses pembukaan lahan sampai dengan produksi di akhir. Nah, jadi ketika perusahaan itu sudah melaksanakan Astra Green Company, tandanya mereka sudah mematuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Di mana buktinya di tahun 2020 itu anak usaha mendapatkan sertifikat hijau dan anak usahanya itu ada juga yang mendapatkan sertifikat biru. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di layar bahwasannya biaya yang dikeluarkan oleh PT Astra Agro Lestari dalam memenuhi biaya tambahan untuk memasak produk ramah lingkungan di tahun 2018 itu ada sebesar 414.138, sedangkan meningkat di tahun 2019 sebesar 905.067 dan di tahun 2020 meningkat lagi sebesar 1.014.544. Selain program Astra Green Company, PT Astra Agro Lestari juga menerapkan beberapa program yang termasuk kategori dalam biaya tambahan untuk memasok produk yang ramah lingkungan, di mana yang pertama PT Astra Agro Lestari menyiapkan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Jadi penerapannya diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan tetapi dengan tetap menjaga ekosistem yang ada di lautan. Jadi tidak memakai pukat, bom, dan semacamnya yang dapat merusak terumbu karang dan juga ekosistem lautan. Kemudian yang kedua, itu ada program Refine atau PPST, di mana pada Refine ini adalah penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Jadi PT Astra Agro Lestari ini menerapkan program ini terhadap karyawan-karyawannya. Jadi karyawannya itu dilarang untuk memakai plastik dan ketika membawa botol minum dan bekal makanan itu memakai produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi produk-produk yang memang sudah teruji tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga itu ada program pencegahan kebakaran lahan bagi masyarakat. Jadi selain ada program bebas api, PT Astra Agro Lestari ini memberikan edukasi untuk penanaman lahan gambut. Jadi kan kalau misalkan terdapat kebakaran hutan dan lahan, itu yang pertama kali disudutkan adalah industri perkebunan sawit. Oleh karena itu, PT Astra Agro Lestari yang termasuk industri sawit terbesar di Indonesia menerapkan program ini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oke, untuk komponen biaya yang selanjutnya yaitu biaya tambahan untuk mengurangi dampak lingkungan dari wadah atau pengemasan, di mana salah satu program yang telah diterapkan adalah pengelolaan limbah dan bahan berbahaya atau beracun atau yang sering disebut dengan B3, di mana limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang dihasilkan oleh proses produksi perkebunan Astra Agro Lestari yang terdiri dari limbah cair, padat, dan juga terdapat bekas lampu dan sebagainya, di mana limbah nanti dikumpulkan di satu tempat sebelum selanjutnya limbah-limbah tersebut akan diolah menjadi bahan bakar pada ketel uap dan untuk proses perebusan TBS sekaligus untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Jadinya nanti wadah-wadah atau pengemasan limbah-limbah berbahaya beracun ini tidak asal dibuang sembarangan yang nantinya akan merusak atau mencemari lingkungan. Bahkan PT Astra Agro Lestari itu memikirkan dari limbah cair, limbah padat, sampai tandan sawit pun diolah oleh mereka agar limbah-limbah tersebut tuh tidak
mencemari lingkungan. Oleh karena itu, PT Astra Agrolestari itu telah menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Oke, untuk selanjutnya ada biaya untuk pembuangan limbah dengan benar. Jadi di dalam PT Astra Agrolestari itu terdapat program pengelolaan dan pemanfaatan limbah, di mana salah satu program yang dilakukan oleh PT Astra Agrolestari terkait dengan pengolahan limbahnya dengan benar, yaitu dengan cara mengolah limbah tandan kosong kelapa sawit agar tidak merusak lingkungan dan sampahnya itu tidak tercecer di sekitar proses produksi. Nah, jadi PT Astra Agrolestari ini mengolah tandan kelapa sawit hasil produksi menjadi mulsa atau kompas yang dapat digunakan kembali pada proses perkebunan kebun sawit. Nah, berikut ini terdapat dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh PT Astra Agrolestari. Teman-teman bisa lihat pada slide, di mana di situ terdapat proses pengolahan tandan sawit yang kosong menjadi mulsa atau kompas, yang mana nantinya kompas ini digunakan lagi untuk industri sawit tersebut. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dua biaya dari rekan saya sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya yang ketiga, yakni biaya Research and Development atau biaya R&D atau disebut juga dengan biaya penelitian dan pengembangan. Biaya Research and Development atau biaya R&D atau disebut juga dengan biaya penelitian dan pengembangan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas, organisasi maupun suatu usaha untuk mengembangkan, merancang, dan meningkatkan produk ataupun prosesnya. Pada PT Astra Agrolestari ada beberapa program dari implementasi biaya Research and Development. Yang pertama yaitu ada pelatihan dan pendidikan. PT Astra Agrolestari terbuka menyelenggarakan program-program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan juga keahlian para pekerjanya. Pada tahun 2019, perseroan berfokus pada pengembangan kompetensi teknikal untuk tingkat pekerja, yaitu seperti pemanen, pekerja in-flight, dan pengemudi, serta pengembang kompetensi kepemimpinan untuk bakat-bakat terbaik di perseroan. Sedangkan program pelatihan dan pendidikan pada tahun 2020 berfokus pada pengembangan pekerja melalui sertifikasi internal dan juga training brevet. Training brevet sendiri merupakan training yang membahas mengenai standar operating prosedur atau SOP dan instruksi kerja dari berbagai departemen, baik dari tingkat dasar, menengah maupun lanjutan. Pada tahun 2019, para pekerja yang mengikuti program pelatihan dan pendidikan berkisar 11.783 pekerja. Lalu pada tahun 2020 karena mengalami pandemi COVID-19 menjadi turun menjadi 6.722 peserta saja. Pada program Research and Development bagian pelatihan dan pendidikan ini, PT Astra Agrolestari juga membuat suatu program bernama Innovagro. Program ini diselenggarakan setiap tahunnya dan berhasil mengembangkan ide-ide baru dan meningkatkan kinerja para pekerja. Pada tahun 2019, dengan menggunakan tema Innovagro Fostering Partnership, menghasilkan 5.215 ide baru. Sedangkan pada tahun 2020, PT Astra Agrolestari menggunakan tema Innovagro Sustainability Innovation yang menghasilkan 6.500 ide baru dari para pekerjanya. Program Research and Development yang kedua dari PT Astra Agrolestari yakni pemanfaatan teknologi drone. Perseroan melakukan riset dan pengembangan dengan membuat terobosan-terobosan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam mengimplementasikan program antisipasi karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan, yaitu dengan teknologi UAV yang memiliki jangkauan jauh untuk mengecek titik-titik karhutla yang terdapat pada lahan dan juga hutan. Sampai dengan tahun 2020, Perseroan atau PT Astra Agrolestari telah memiliki 29 UAV dari berbagai tipe, tergantung dari tingkat kerawanan lokasi dari masing-masing anak perusahaan. Program penelitian dan pengembangan yang ketiga yaitu pengelolaan gambut lestari. Dalam mengelola lahan gambut, Perseroan atau PT Astra Agrolestari harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, proses ini selalu di bawah pemantauan intensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK.
Perseroan mengembangkan paduan dan indikator pengelolaan gambut yang lestari dengan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi terkini. Dalam prosesnya, perseroan dibantu oleh ahli gambut tropis Indonesia, yakni Dr. Insinyur Basuki Sumawinata dari IPB University dan Dr. Insinyur Budi Karwita dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agroklimata dan Hidrologi Kementerian Pertanian. Paduan dan indikator ini dikembangkan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada masukan dari para ahli tata kelola gambut. Dan yang ketiga, parameter dalam penilaian keberlanjutan yang diadopsi sesuai dengan standar nasional dan juga standar internasional. Beberapa kegiatan penelitian dari program lanjutan pengelolaan gambut lestari ini masih berlangsung hingga saat ini, terutama pada penilaian emisi dengan teknik ND conversion dan water footprint. Saat ini telah dihasilkan 36 laporan ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan juga internasional. Riset dan pengembangan yang telah dilakukan selama tahun 2020 ini membuat perseroan mendapatkan sertifikasi atas varietas unggul bibit kelapa sawit yang dihasilkan. Biaya Research and Development dari PT Astra Agrolestari ini terdapat pada annual report tahunan, yakni pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah, yakni pada tahun 2019 mencapai 7.887, pada 2019 19.713 dan pada tahun 2020 11.443.